Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Tuzarah, NIM 3119087 dari kelas IATC, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait sejarah Al-Quran. Langsung saja kita masuk sejarah pra-pewahyuan. Yang pertama, sosiokultural Arab pra-Islam. 1. Bangsa Arab memiliki rumpun ras dan bangsa Kaukasoid yang menyebar di daerah sekitar Laut Tengah dan hidup secara nomaden. Yang kedua, sudah memiliki peradaban sebelum Islam datang, terutama dalam bidang agama, politik, budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, bangsa Arab adalah bangsa yang maju dalam hal perdagangan, karena Mekah merupakan jalur strategis perdagangan internasional. Lalu yang ke-B, Al-Quran dalam kitab-kitab terdahulu. Al-Quran memiliki kedudukan yang jelas yang berkaitan dengan keberadaan teks-teks keragaman dari kitab-kitab terdahulu dan berfungsi sebagai penegas dan pembenar isi kitab-kitab sebelumnya. Berkenaan dengan cara Al-Quran diwahyukan, Syekh Muhammad Ali Sabuni menjelaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran diwahyukan sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Pewahyuan Al-Quran tahap pertama ini diperoleh dari pengertian beberapa firman Allah SWT, di antaranya dalam surat Al-Qadar ayat pertama dan surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama kurun waktu 23 tahun, didasarkan pada petunjuk yang diperoleh baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Lalu kita masuk ke tarikh an-nuzul dan asbabun nuzul. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan yang berisi tentang petunjuk bagi umat manusia. Di dalamnya terkandung beberapa tolak ukur untuk membedakan segala masalah. Dalam ayat ini juga menjelaskan 3 komponen. Pertama, bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang berisikan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Kedua, Al-Quran memberikan penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan yang ketiga, petunjuk itu menjadi patokan untuk menilai segala sesuatu, terutama untuk membedakan antara yang baik dan yang salah. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun atau lebih, tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, yang terdiri dari 114 surah 30 juz, dan susunannya ditentukan oleh Allah dengan cara taklifi, tidak menggunakan metode-metode seperti penyusunan bukti ilmiah. Menurut bahasa, nuzulul Quran terdiri dari 2 makna, yaitu yang pertama, nazala yanzilu tanzilan, dengan makna konotatif turun secara berangsur-angsur. Dan yang kedua dari kata anzala yunzilu inzalan, dengan makna denotatif menurunkan. Sedangkan menurut istilah, nuzulul Quran adalah proses turunnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Metode nuzul Quran menurut jumhur ulama ada 3, yaitu dari Allah ke Lauhul Mahfudz, dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Lalu kita masuk ke Makkiyah dan Madaniyah. Menurut teori Mukhaf al-Azam an-Nuzul, yaitu teori yang didasarkan pada sejarah waktu turunnya Al-Quran, landasan teori ini adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Pengertian dari teori ini adalah Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Cara mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah yaitu melalui informasi yang disampaikan oleh para sahabat dengan riwayat yang sahih, karena mereka menyaksikan saat Al-Quran diturunkan dengan mengetahui peristiwa yang terjadi pada saat Al-Quran itu turun. Sebagaimana Al-Makki dan Madani juga dapat diketahui dari informasi disampaikan oleh para tabi'in dan memperoleh berita dari sebelumnya. Jadi selanjutnya yaitu nasikh mansukh. Makna nas adalah menghilangkan atau menggantikan atau menghapus, adapun secara istilah adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain. Dari sini muncul istilah nasikh yang menghapus dan mansukh yang dihapus. Syarat nasikh dan mansukh. Yang pertama, hukum yang dibatalkan adalah hukum syara'. Yang kedua, pembatalannya datang dari kitab syara'. Yang ketiga, disebabkan berakhirnya waktu hukum tersebut. Yang keempat, keadaan kedua nas yang bertentangan. Rukun nasikh dan mansukh ada 4, yaitu adat nas, 2 nasikh, ketiga mansukh, yang keempat yaitu
Mas'ud anhu. Asal mula muncul teori nasih mansukh adalah adanya ayat-ayat yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Karena kondisi dan situasi yang demikian, maka muncullah ilmu nasih mansukh dan lahir juga ilmu asbabun nuzul. Lalu yang selanjutnya yaitu tarikh al-kitabah. Para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat yang diangkat sebagai sekretaris seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ubaid bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Setiap ada ayat yang turun, Nabi memerintahkan mereka untuk menulisnya dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah. Bukan hanya pada lempengan tempat menulis harus tersusun sesuai dengan surah yang ditunjukkan pada Nabi, tetapi juga disampaikan pada sahabat ayat yang diturunkan itu dalam hafalan sahabat yang dimasukkan dalam surah yang ditunjukkan. Jadi, ada kecocokan antara hafalan dengan bukti fisik dari ayat yang tertulis, sehingga penulisan pada lembar itu membantu penghafalan di dalam hati. Di samping itu, sebagian sahabat juga menuliskan Al-Quran yang turun itu di atas kemauan mereka sendiri tanpa diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menuliskan pada pelepah kurma, landingan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Kemudian Rasulullah SAW wafat di saat Al-Quran telah dihafalkan oleh ribuan para sahabat dan tertulis dalam mushaf dengan susunan tiap-tiap dan surah-surah dipisah-pisahkan atau diterbitkan ayat-ayatnya saja dan setiap surah berada dalam satu lembar secara terpisah dalam 7 huruf. Tetapi memang benar bahwa Al-Quran belum lagi dijilid dalam satu mushaf yang menyeluruh, sebab Rasulullah masih selalu menanti turunnya ayat. Di samping itu terkadang pula terdapat ayat yang menghapus sesuatu yang turun sebelumnya. Lalu kita masuk ke jumhur Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran yang ditulis para sahabat masih berupa lembaran-lembaran yang tercacar di tangan para sahabat. Jadi Al-Quran belum sepenuhnya dibukukan. Sehingga ketika terjadi perang Yamamah yang terjadi setahun setelah wafatnya Nabi yang menewaskan 70 qari menimbulkan kegelisahan hati Umar bin Khattab. Hingga kemudian mendesak Abu Bakar untuk segera membukukan Al-Quran, mengingat para qari telah banyak yang meninggal, sedangkan Al-Quran yang tertulis masih berupa lembaran-lembaran yang tercacar. Setelah Abu Bakar merasa yakin dengan keputusannya, maka diutuslah Zaid bin Thabit untuk mulai mengumpulkan Al-Quran. Dalam pengumpulan tersebut, Zaid menggunakan 2 rujukan utama. Yang pertama, berdasarkan ayat yang telah ditulis di hadapan Rasulullah dan telah disaksikan langsung oleh beliau. Yang kedua, ayat yang dihafal dan ditulis dalam lembaran-lembaran dengan menyertakan 2 saksi yang adil yang menyaksikan bahwa ayat tersebut telah benar-benar ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Lalu, Jam'ul Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Motif Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran adalah karena takut akan terjadinya perbedaan yang meruncing mengenai raga bacaan. Pada masa itu, Islam telah tersebar luas dan kaum muslimin telah hidup berpencar ke berbagai pelosok. Di berbagai daerah telah terkenal qiraat sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk setempat. Tidak jarang terjadi pertentangan mengenai masalah bacaan di kalangan pengikut sahabat-sahabat tersebut, hingga kemudian pertentangan tersebut memuncak menjadi perpecahan di kalangan muslimin sendiri. Utsman mendapatkan laporan dari Hudzaifah bin Yaman, lalu Utsman segera mengirim surat kepada Hafsah yang berisi perintah untuk memberikan Al-Quran yang telah dibukukan oleh Zaid, kemudian diperbanyak dan disebarluaskan ke seluruh penjuru. Utsman menyuruh Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, Abdurrahman bin Al-Harith dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham dalam melakukan pembukuan. Keempat orang tersebut berpegang pada arahan dari Utsman, yaitu yang pertama, menjadikan mushaf Abu Bakar yang telah dibukukan oleh Zaid bin Thabit sebagai acuan pokok dan sumber utama dalam penulisan Al-Quran. Yang kedua, mengacu pada mushaf Abu Bakar tersebut dalam hal penulisan dan urutannya, dan apabila terdapat perbedaan pendapat kalangan para anggota, maka mengacu berdasarkan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy. Yang ketiga yaitu Al-Quran tidak ditulis kecuali berdasarkan persetujuan antara para panitia dan para sahabat bersepakat bahwa Al-Quran yang telah dibukukan tersebut sebagai Al-Quran sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mushaf yang telah mendapatkan pengakuan dari para sahabat tersebut kemudian disebarluaskan
menjadi pegangan dalam penulisan Al-Quran hingga saat ini, yang dikenal dengan mushaf atau Ras Utsmani. Lalu tarikh qiraah. Sesuatu yang melatar belakangi munculnya qiraah Al-Quran adalah karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab dan di tanah Arab yang penduduknya itu sendiri dari berbagai macam suku dan memiliki dialek berbeda-beda, diakibatkan letak geografis dan keadaan sosiologi kultural setempat. Rasulullah yang memahami hal demikian pun meminta keringanan kepada Allah agar Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf atau dialek yang berbeda, agar umatnya tidak kesulitan dalam membaca dan memaknai Al-Quran. Nabi menegaskan bahwa membaca Al-Quran itu tidak hanya terbatas dengan satu cara, namun ada berbagai cara. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, metode yang digunakan untuk mengambil qiraah yang benar adalah qiraah yang didasarkan pada kaidah bahasa Arab yang sesuai dengan riwayat mutawatir. Pada dasarnya, semua qiraah berasal dari Nabi. Namun seiring berjalannya waktu, para tabi'in meringkas bacaan qiraah yang hanya boleh diikuti menjadi 7 saja atau qiraah sab'ah. Orang yang merangkum ini adalah Ibnu Mujahid dalam kitabnya Kitab As-Sab'ah. Lalu selanjutnya yaitu tarikh al-mushahif. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi dalam bentuk bacaan dan berbahasa Arab yang sifatnya adalah tauqifi. Jadi Al-Quran itu muncul bukan untuk ditulis, namun untuk dihafalkan dan diajarkan secara lisan dari mulut ke mulut. Namun karena mempertimbangkan akan generasi Islam mendatang, akhirnya Al-Quran ini dibukukan dan dijadikan satu mushaf agar umat Islam sedunia berpedoman pada satu kitab yang sama, sehingga meminimalisir adanya perselisihan bacaan di antara umat muslim. Ada hal-hal yang harus digarisbawahi dalam mengenai autentitas Al-Quran sebagai kalamullah, di antaranya. Yang pertama, pada prinsipnya Al-Quran itu bukan tulisan, tetapi merupakan bacaan, baik proses turunnya, penyampaiannya, dan periwayatannya. Yang kedua, meskipun Al-Quran diajarkan dengan cara hafalan, namun tidak sedikit sahabat yang mencatat ayat-ayat namun dipisah-pisah. Yang ketiga, salah paham antara qiraah dan rasm. Lalu yang keempat, yang memelihara Al-Quran secara langsung adalah Allah, lalu ilham kepada kaum muslimin. Lalu selanjutnya yaitu sejarah percetakan Al-Quran. Munculnya mesin cetak pada penyebaran buku-buku ilmu pengetahuan telah memudahkan revolusi dunia. Namun kala itu umat Islam masih belum terlalu memperhatikan akan fungsinya. Mereka lebih fokus mengajarkan Al-Quran dengan cara lisan atau tulisan manual, bukan lewat cetakan. Namun akhirnya seiring berjalannya waktu, Al-Quran pun mulai dicetak karena banyaknya pertimbangan yang dilakukan agar Al-Quran lebih menyebar luas dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan dicetak agar bisa diproduksi banyak. Al-Quran dicetak pertama kali adalah di Venice tahun 1530 di masa Imperium Ottoman atau dinasti Utsmaniyah. Lalu disusul dengan terbitnya Al-Quran di beberapa negara yang lain. Al-Quran yang dicetak secara massal dibanding dengan kemudorotonya dan diproduksi secara besar-besaran terjadi di Inggris dan Rusia pada abad ke-19. Lalu yang selanjutnya yaitu sejarah penyebaran Al-Quran. Sejarah penyebaran Al-Quran. Setelah melakukan kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman, Al-Quran pun disebarkan ke daerah kekuasaan Islam yang lain. Pada saat itu ada 5 salinan Al-Quran yang dikirim ke daerah Kufah, Damaskus, Basrah, dan Mekah. Kemudian satu mushaf yang lain ditinggal di Madinah dan dijadikan sebagai mushaf al-imam atau mushaf induk sebagai bahan rujukan. Inilah awal istilah Rasm Utsmani muncul. Adapun mushaf-mushaf selain Rasm Utsmani diperintahkan agar membakarnya agar tidak terjadi saling bacaan antar umat Islam. Penyebaran mushaf itu pun tidak semulus yang dikira, karena orang-orang harus menyesuaikan terlebih dahulu antara hafalan mereka dengan Rasm Utsmani ini. Ibnu Batutah mengungkapkan bahwa ia melihat salinan mushaf Utsmani di Granada, Marrakesh, Basrah, dan kota-kota lain, yang artinya pada zaman tersebut penyebaran Al-Quran telah dimulai masuk ke negara-negara Islam yang lain.
Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu sejarah Islam di Indonesia. Penulisan Al-Quran di Nusantara diperkirakan telah ada sejak sekitar akhir abad ke-13, ketika Pasai Aceh di ujung laut Pulau Sumatera menjadi kerajaan pesisir pertama di Nusantara yang memeluk Islam secara resmi melalui pengislaman sang raja. Penyalinan Al-Quran secara tradisional terus berlangsung sampai akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 di berbagai kota yang penting di masyarakat. Islam masa lalu, seperti Aceh, Padang, Palembang, Banten, Cirebon, Yogyakarta, dan lain-lain. Ada 3 pihak yang lazimnya menjadi sponsor penulisan mushaf Indonesia, yaitu kerajaan, pesantren, dan elit nasional. Berdasarkan alur perkembangan, ada 3 periode perkembangan mushaf di Indonesia. 1. Mushaf tulisan tangan, awal abad ke-13, yang isinya mushaf Banten, mushaf Kanjeng Kiai Al-Quran, lalu mushaf Al-Banjari. Lalu 2. Mushaf cetakan mesin, mushaf cetakan awal yang terjadi pada akhir abad 19, mushaf cetakan tahun 1933 sampai 1983 yang kurang lebih ada 11 mushaf. Yang ketiga yaitu mushaf cetakan tahun 1984 sampai 2003, kurang lebih ada 6 mushaf, dan mushaf cetakan tahun 2004 sampai sekarang. Lalu mushaf digital, ada 3 juga, Al-Quran digital, audio Al-Quran, dan Al-Quran in Microsoft. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.